Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfanuddin dengan NIM 010212832869. Di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan tenaga kerja panjang dari kelompok saya. Permintaan tenaga kerja panjang atau yang biasa disebut dengan long run labor demand adalah konsep dalam ekonomi yang mengacu pada kebutuhan atau permintaan terhadap tenaga kerja dalam jangka waktu yang panjang, yaitu ketika semua faktor produksi termasuk tenaga kerja dapat disesuaikan sepenuhnya dengan perubahan kondisi ekonomi. Dalam konteks ini, perusahaan dapat mengubah semua input produksinya, termasuk teknologi, jumlah pekerja, modal, dan lain-lain. Dalam permintaan tenaga kerja panjang, perusahaan tidak hanya mempertimbangkan jumlah pekerja yang dibutuhkan pada saat itu, tetapi juga memperhitungkan berbagai faktor yang dapat berubah dalam jangka panjang seperti perubahan dan teknologi, kebijakan pemerintah, dan permintaan pasar. Berikut adalah beberapa aspek yang penting yang perlu kita pahami dalam permintaan tenaga kerja panjang. Yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja dan tenaga kerja panjang. Beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama adalah perubahan teknologi. Inovasi teknologi dapat mengubah cara produksi dan meningkatkan efisiensi. Teknologi yang lebih maju bisa mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja dalam beberapa sektor, misalnya otomasi. Tetapi bisa juga menciptakan kebutuhan baru untuk keterampilan dan pekerjaan yang lebih kompleks. Perubahan yang kedua adalah perubahan permintaan barang dan jasa. Permintaan terhadap barang dan jasa di pasar juga mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Jika permintaan untuk barang tertentu meningkat, maka perusahaan mungkin akan memperkerjakan lebih banyak tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga yaitu perubahan modal. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah atau mengurangi jumlah modal yang digunakan dalam produksi. Jika perusahaan meningkatkan investasi dalam modal, misalnya membeli mesin atau peralatan baru, hal ini bisa mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja dalam beberapa kasus. Sebaliknya, jika perusahaan lebih bergantung pada tenaga kerja manual, maka permintaan terhadap tenaga kerja akan lebih meningkat. Yang keempat adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pasar tenaga kerja, misalnya upah minimum, pajak tenaga kerja, atau subsidi pendidikan, dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam mempekerjakan tenaga kerja. Yang kelima, yaitu yang terakhir, faktor sosial dan demografis. Perubahan dalam bentuk demografis seperti pertumbuhan populasi atau perubahan dalam angkatan kerja dapat mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang tersedia dan permintaan terhadap pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Paras Farhan dengan NIM 0102 1382328139. 2. Kurva permintaan tenaga kerja panjang. Secara teori, permintaan tenaga kerja menunjukkan hubungan antara jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan dan tingkat upah yang harus dibayar. Pada jangka panjang, kurva ini biasanya lebih elastis dibandingkan dengan kurva permintaan tenaga kerja jangka pendek, karena perusahaan dan menyesuaikan semua faktor produksi, termasuk penggunaan teknologi atau pemilihan antara tenaga kerja dan modal. Kurva elastis. Dalam jangka panjang, kurva permintaan tenaga kerja lebih elastis karena perusahaan dapat memilih berbagai alternatif untuk produksi, baik menggunakan tenaga kerja atau modal. Jika biaya tenaga kerja terlalu tinggi, perusahaan dapat beralih ke teknologi yang lebih efisien yang mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja. Kurva inelastis. Namun jika permintaan terhadap barang dan jasa sangat tinggi dan teknologi tidak dapat sepenuhnya untuk menggantikan tenaga kerja, maka permintaan tenaga kerja bisa menjadi inelastis meskipun tenaga kerja naik. 3. Pengaruh pendidikan dan keterampilan. Dalam jangka panjang, permintaan terhadap tenaga kerja juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja.
Seiring dengan perkembangan ekonomi, permintaan akan pekerjaan yang melakukan keterampilan teknis atau spesialis tertentu akan semakin meningkat. Hal ini berarti bahwa merupakan perusahaan akan mencari tenaga kerja yang lebih terdidik dan terampil untuk memenuhi tuntutan pasar yang terus berkembang. 4. Pengaruh globalisasi. Globalisasi dapat mempengaruhi permintaan tenaga kerja panjang karena pergeseran dalam produksi dan distribusi barang dan jasa. Jika perusahaan memutuskan untuk melakukan outsourcing atau memindahkan pabrik ke negara dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah, ini dapat mengurangi permintaan tenaga kerja di negara asal mereka. Sebaiknya sektor yang berbasis pada ekspor atau industri yang didorong oleh permintaan global mungkin akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. 5. Faktor biaya. Dalam jangka panjang, perusahaan akan berusaha meminimalkan biaya produksinya termasuk biaya tenaga kerja. Jika biaya tenaga kerja di suatu negara atau sektor terlalu tinggi, perusahaan mungkin akan mencari alternatif lain seperti investasi pada teknologi otomatisasi atau memindahkan operasinya ke negara dengan biaya lebih murah, biaya lebih rendah. Sekian dari saya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Herza dengan NIM 01012823289093. 6. Efek sumber daya alam dan negeri. Dalam beberapa industri, penggunaan sumber daya alam dan energi juga bisa mempengaruhi permintaan tenaga kerja dalam jangka panjang. Sebagai contoh, sektor energi atau pertambangan bisa mengalami perubahan dalam teknologi ekstraksi atau pengolahan yang mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Dan nomor 7, perbedaan sektor ekonominya. Sektor primer, pertanian, pertambangan. Dalam jangka panjang, permintaan tenaga kerja di sektor ini mungkin akan berkurang seiring dengan peningkatan efisiensi atau teknologi yang lebih baik dalam memanfaatkan sumber daya alam. Yang kedua, sektor sekunder, industri dan manufaktur. Permintaan tenaga kerja di sektor ini bisa meningkatkan atau menurun tergantung pada inovasi teknologi dan kebutuhan produksi barang tersebut. Industri yang lebih maju mungkin akan membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, sektor tersier atau jasa. Permintaan tenaga kerja di sektor ini cenderung meningkat dalam jangka panjang seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan konsumsi barang dan jasa. Nomor 8, contoh permintaan tenaga kerja panjang. Teknologi informasi dan komunikasi TIK. Seiring berkembangnya teknologi digital, permintaan tenaga kerja dalam bidang TIK meningkat karena semakin banyaknya perusahaan yang mengandalkan teknologi untuk beroperasi. Ini menunjukkan bahwa permintaan tenaga kerja dalam sektor ini berfluktuasi dengan perubahan teknologi. Industri otomotif. Dalam jangka panjang, sektor otomotif dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual dengan menggantinya dengan robot dan sistem otomatisasi. Tetapi permintaan untuk pekerjaan dengan keterampilan tinggi, misalnya teknisi robotik, bisa meningkat. Kesimpulannya, permintaan tenaga kerja panjang bergantung pada banyak faktor yang berinteraksi satu sama lain, termasuk perubahan teknologi, kebijakan pemerintah, permintaan barang dan jasa, serta faktor sosial dan demografis. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menyesuaikan faktor produksi mereka lebih fleksibel, yang membuat kurva permintaan tenaga kerja lebih elastis. Perusahaan akan mempertimbangkan untuk mengganti tenaga kerja dengan model atau teknologi baru jika lebih efisien, atau sebaliknya, menambah tenaga kerja jika permintaan barang dan jasa meningkat.